Oke, selamat siang Bu Mita. Kami dari pihak UB Forest mau wawancara nih terkait gimana sih kira-kira kondisi kualitas kopi dan lain halnya. Dia terkait masih perkopian juga lah Bu. Oke, Jadi pertanyaan pertama Bu, kalau menurut Ibu Mita itu gimana sih kualitas kopi di UB Forest itu Bu? Oke, ya, dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami mencoba mengkaji dan mengkomparasi dari 4 manajemen yang ada di UB Forest ini, mulai dari yang tingkat pengelolaannya paling minim seperti lokasi kita saat ini, di mana tidak banyak yang diberikan dari luar ya, input luar yang diberikan oleh petani, sampai ke yang paling intensif pengelolaannya. Jadi dari 4 kategori tersebut, dari karakteristik hasil itu memang menunjukkan perbedaan. Jadi yang paling intensif memang memberikan hasil yang paling besar, akan tetapi dari sisi kualitas ini ternyata kita menemukan satu uniqueness, walaupun keempatnya ini masih berada dalam range kualitas yang sama. Kalau kita bicara kualitas kopi, akan ada skor dari kualitas tersebut. Nah, keempatnya ini masih berada dalam range yang sama, akan tetapi satu yang unik dari pengelolaan kopi yang dibiarkan secara alami dengan tingkat naungan yang lebih padat ini, ternyata dia punya 1-2 rasa yang tidak dimiliki oleh pengelolaan kopi yang paling intensif gitu. Iya. Nah, terus tadi kan kita kan sudah banyak ekspor ya Bu ke beberapa tempat. Nah, kalau kita lihat kan tadi ada banyak kopi itu yang berada di bawah naungan. Betul. Nah, kalau dari Bu Mita sendiri itu bagaimana Bu terkait konsep sistem agroforestry kopi di UB Forest ini Bu? Oke, ya, kalau di agroforestry di UB ini tanaman penaung utamanya adalah pinus ya. Jadi beberapa peneliti saat itu menyatakan bahwa saat pinus ini digunakan sebagai penaung, di mana dia punya potensi alelopati. Jadi ada zat yang disekresikan oleh tanaman yang bisa berpotensi merugikan untuk tanaman di sekitarnya. Nah, dari situlah kita ingin mengetahui sebenarnya untuk impact-nya ke kopi sebagai tanaman yang berada di bawah pinus ini, apakah dia mengalami hal yang negatif atau tidak dengan keberadaan si pinus ini. Nah, begitu. Jadi adapun dengan penggunaan pinus di agroforestry di UB ini, setelah kami kaji untuk impact-nya ke kopi dengan manajemen pengelolaan kopi yang sesuai dengan good agriculture practices, itu masih bisa kita golongkan tidak terlalu berpengaruh begitu. Akan tetapi impact-nya terhadap tanaman yang lain, nah ini yang masih perlu untuk dikaji kalau misalnya mau mengembangkan komoditas selain kopi begitu. Oke. Ya. Tadi kan sempat nyinggung good agriculture tuh Bu. Nah, kalau dari budidaya kopi sesuai good agriculture tuh yang baik seperti apa Bu? Ya, utamanya untuk kopi ini tidak hanya pemberian nutrisi yang perlu kita pertimbangkan, akan tetapi karena kopi ini adalah buah yang muncul di percabangan kopi, sehingga manajemen untuk pemangkasan ini menjadi penting untuk di budidaya kopi. Nah, di manajemen yang tadi yang best management practice yang ada di agroforest di UB ini, itu sudah menerapkan untuk pemangkasan mulai dari pembentukan kanopi, kemudian juga perawatannya itu dilakukan. Akan tapi di 3 manajemen yang lain, hal tersebut semakin intensitas pemeliharaan untuk pemangkasannya ini semakin rendah. Nah, itu yang membedakan, sehingga dari sisi hasil yang diperoleh terjadi perbedaan itu tadi begitu. Oke. Terus kalau untuk panen yang baik Bu, itu kriterianya mungkin apa aja mungkin, atau dengan hasil yang seperti ini atau kualitas seperti ini dia tergolong seperti apa sih Bu kalau kopi? Ya, jadi untuk panen kopi yang berkualitas, kita seharusnya memilih buah atau selektif ya dalam melakukan panen, memilih buah yang merah ya. Jadi ada range yang merah penuh sampai semburat merah, itu masih tergolong yang kualitas yang baik. Nah, sementara petani di sini mayoritas melakukan panen ini langsung borongan, jadi langsung semua dipanen ya, baik yang hijau ataupun yang merah itu dicampur. Padahal kalau kita melakukan selektif sesuai dengan karakteristik buah yang layak untuk panen, nah itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Jadi hasil yang tadi sudah kita coba uji, itu kita pilih berdasarkan karakteristik buah yang memang layak panen. Jadi kami juga melakukan komparasi dengan
bagan warna yang dapat kita nilai secara kuantitatif ya, RHS color chart. Di situ kami mengkomparasi kriteria warna kopi yang bagaimana sih kalau kita mau standarisasi, nah gitu. Nah, Ya. kalau dari Bu Mita sendiri nih yang ahli di sektor tanaman kopi, nah sekiranya apa Bu yang teknologi yang tepat banget, tepat guna yang digunakan pada pertanian kopi dengan sistem agroforestry ini Bu? Iya, jadi yang pertama tadi karena mau tidak mau ya, karakteristik yang kita harapkan yang utama adalah hasil nantinya, maka perawatan terutama pemangkasan ini menjadi faktor yang utama untuk di budidaya kopi secara agroforestry. Akan tetapi kita melihat sisi yang lain, ternyata pada saat tidak terlalu intensif, ternyata masih ada uniqueness yang bisa kita peroleh begitu, dimana intensifikasi tersebut masih harus kita sesuaikan dengan karakteristik dari agroforestry. Apakah agroforestry tersebut sesuai atau tidak untuk kita lakukan secara intensif gitu. Kalau di manajemen yang tadi yang sangat sesuai GAP atau Good Agricultural Practices, mereka melakukan pemberantasan gulma atau tanaman di bawah seperti ini ya, jadi bersih. Hal tersebut ada impact negatifnya juga. Jadi sebenarnya kalau untuk agroforestry, di mana kita juga harus mengusung keberlanjutan, kita bisa pilih sebenarnya strategi yang menengah ya. Jadi bisa diuji cobakan apabila kita tetap memelihara biodiversitas understory di bawah tegakan ini, tapi tetap juga dengan kita menerapkan GAP yang baik untuk tanaman kopi, nah itu yang bisa dilakukan. Baik. Ya. Mungkin itu aja sih Bu dari kami. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Mita atas waktunya. Ya. Terima kasih.